dikasihi Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita akan kembali beribadah di ibadah raya pada minggu yang kedua di bulan Juni. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada, kami percaya Roh Kudus yang akan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapilah pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7
ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan judul perikop dua macam dasar. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti di rumah masing-masing. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca barusan merupakan penutup khotbah Yesus ketika ia berkhotbah di bukit. Dalam Matius 5 sampai Matius 7 kita bisa membaca, Bapak Ibu bisa baca di rumah, di mana Tuhan Yesus berkhotbah di bukit yang didengarkan oleh murid dan orang-orang percaya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, sebelum Yesus menutup khotbahnya, dia memberikan sebuah ilustrasi dengan harapan bahwa orang yang mendengarkan pengajaran yang Yesus berikan, mereka tidak hanya saja mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi orang yang mendengar tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Jadi, bagaimana supaya kita kuat di tengah-tengah badai? Kita sudah membaca tadi bahwa orang yang membangun rumah di atas batu dan yang membangun rumah di atas pasir, mereka sama-sama diperhadapkan dengan tantangan, dengan badai. Ya, tapi kita melihat orang yang membangun rumah di atas batu, bangunannya tetap kokoh. Tapi yang membangun rumah di atas pasir, bangunannya ambruk, hancur. Jadi, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah badai? Yang pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Yang pertama, kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tuhan memberi kita dua telinga. Ya. Lebih banyak telinga daripada mulut. Itu artinya Bapak Ibu, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, sebab itu hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Karena ketika kita mendengar dengan baik, kita akan dapat melakukannya dengan baik. Ketika kita mendengar dengan baik, kita akan mengerti. Kita akan bisa memahami. Sehingga kita bisa menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, membaca buku-buku rohani, itu yang akan membuat kita kuat di tengah-tengah menghadapi badai. Yang kedua Bapak Ibu, melakukan. Di sini dikatakan melakukan firman Tuhan. Ini yang tidak dimiliki orang bodoh. Orang bodoh itu mendengar. Ya. Orang bodoh itu datang ke gereja, tapi dia tidak melakukan. Alkitab mencatat bukan setiap orang yang berseru, bukan hanya setiap orang yang berdoa kepada Tuhan yang diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Melakukan artinya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Yesus sudah mengajarkan banyak pengajaran di bukit. Begitu panjang lebarnya Tuhan sudah mengajarkan. Tapi kalau orang yang mendengar itu tidak melakukan, Tuhan katakan, kau sama dengan orang bodoh. Ya. Jadi melakukan ini, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Ini yang disebut dengan orang yang bijaksana.
Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, biarlah hendaknya kita firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya sampai di pikiran saja. Kita bukan cuma hanya pintar berdebat, pintar berdialog, atau kita hanya membaca Alkitab. Tapi mari, Tuhan berpesan di penutup khotbahnya ketika dia ada di bukit, hendaklah engkau menjadi pendengar, hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi orang yang bijaksana. Kita kuat di tengah-tengah persoalan. Kita kuat di tengah-tengah badai, Bapak Ibu. Mari firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini, kita tanam di hati kita. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun kadang tidak mudah. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana harus mengampuni. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Tuhan sudah ajarkan bagaimana kita mengumpulkan harta di surga dalam khotbah di bukit. Tuhan juga mengajarkan tentang kasih, bagaimana tidak membalas dendam. Semua itu Tuhan ajarkan di khotbah di bukit. Mari, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca di firman Tuhan, kita berjuang untuk melakukannya. Sehingga apa, kita bisa bertahan di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah badai. Sama seperti bangunan itu tadi. Datang badai, datang banjir, datang angin, tapi bangunan itu tetap kuat. Akhir-akhir ini keadaan tidak semakin mudah, Bapak Ibu. Kita melihat ekonomi tidak semakin mudah. Keadaan dunia tidak semakin baik. Alkitab sudah mencatat menjelang akhir zaman itu ada masa-masa yang sulit. Kita butuh firman Tuhan. Mari firman Tuhan tidak hanya simpan di kepala, tapi kita belajar untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang kuat, tetap bertahan walaupun di tengah-tengah badai. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berpesan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu pada saat Engkau berkhotbah di bukit, supaya mereka yang ikut mendengarkan itu tidak hanya saja mendengar, tapi mereka menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Biarlah kami orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini, kami terus berjuang Tuhan untuk melakukannya Tuhan, sehingga kami tetap kuat Tuhan, walaupun di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit, kami tetap bertahan, karena ada firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Walaupun tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami tidak hanya pintar berkata-kata Tuhan, tapi kami juga terus mau berjuang untuk mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Menjadi penurut-penurut-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami mengikuti kedagingan kami tidak tunduk kepada Engkau, ampuni kami Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya kami dikuatkan Tuhan, diberikan kemampuan untuk mengikuti kehendak-Mu, dan kami mau memberikan diri kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Roh Kudus, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Mereka yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa berkati jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, Tuhan ada di sana. Tuhan menolong jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati perekonomian jemaat-Mu. Tuhan menolong keluarga jemaat GBKKA dimanapun berada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, bahkan seluruh keluarga besar GBKKA Tuhan. Biarlah kiranya dalam penyertaan perlindungan Tuhan, Tuhan yang menolong kami menjalani hari-hari hidup kami Tuhan. Bapak di surga, kami juga memberkati Tuhan seluruh persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama
di gereja kita ibadah sudah dibuka kembali, tetapi tetap mengikuti aturan protokoler kesehatan. Untuk saat ini, bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas tidak disarankan untuk mengikuti ibadah di gereja. Bapak Ibu bisa beribadah di rumah. Dan untuk ibadah sekolah minggu juga belum dibuka. Dan anak-anak sekolah minggu bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Salam sehati.